Kalau kamu berhubungan dengan seorang narsistik, pasti kamu sering melihat seorang narsistik suka meniru orang lain. Kita mungkin menyebutnya mirroring. Kita udah belajar ya di channel ini bahwa mirroring itu adalah salah satu yang paling sering dilakukan ketika dia melakukan love bombing kepada korbannya dia. Tetapi selain melakukan love bombing, seorang narsistik juga punya alasan-alasan tertentu ketika dia melakukan mirroring terhadap orang lain. Hari ini teman-teman kita belajar sedikit kenapa seorang narsistik suka melakukan mirroring atau meniru orang lain. Apakah hanya untuk mendekati korbannya atau sebenarnya dia punya alasan-alasan lain yang membuat dia melakukan hal tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama ya teman-teman, kita mulai dulu dari yang sudah kita pelajari karena mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Yang pertama, yang paling sering kita ketahui, seorang narsistik itu akan melakukan mirroring kepada calon korbannya dia, terutama dalam urusan percintaan, untuk melakukan love bombing. Artinya begini, setiap dari kita manusia itu punya insting untuk menemukan orang yang sama dengan kita. Kita berpikir kalau orang itu sama dengan kita, artinya orang tersebut bisa mengerti akan diri kita. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang kelihatan sama dengan kita cenderung akan lebih mudah menerima orang tersebut. Seorang narsistik suka melakukan mirroring kepada calon korban cintanya dia. Dengan berpura-pura punya hobi yang sama, berpikir hal yang sama, ya, mengucapkan hal yang sama. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia sebenarnya sedang menjebak korbannya supaya korbannya mengira mereka punya sesuatu yang sama dan akan menerima dia. Ini alasan pertama kenapa seorang narsistik melakukan mirroring. Tetapi ingat, bagi yang mengalami hal ini, tidak ada orang yang bisa menjadi orang lain selamanya. Biasanya, nanti seorang narsistik akan menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya. Itulah kenapa dia kemudian akan berubah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak teredukasi, mereka merasa akan syok akan hal tersebut. Dan si narsistik akan secara pintar menyalahkan korbannya bahwa dia itu berubah karena kesalahan korbannya. Padahal, sebenarnya itu adalah jati diri dia yang asli. Jati diri dia yang pertama ketika dia melakukan mirroring itu adalah hal yang palsu. Yang dia lakukan hanya supaya kalian calon korban itu terjebak akan dirinya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang narsistik itu suka melakukan mirroring atau meniru orang lain ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan supaya dia kelihatan normal dalam tanda kutip. Kita tahu salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang narsistik ya karena dia nggak punya empati, dia sulit untuk melakukan sebuah kebaikan secara halus. Nah, ingat, seorang empath punya kelebihan. Seorang empath punya empati, punya ketulusan ketika dia menolong orang lain. Itu dilakukan secara alamiah. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, itu membuat seorang empath itu disukai oleh banyak orang. Orang-orang mengagumi, orang-orang menyayangi seorang empath dengan tulus. Seorang narsistik melihat hal tersebut. Tetapi dia nggak bisa melakukan itu secara tulus atau secara genuine. Nah, kemudian dia akan berusaha meniru si empath ketika si empath melakukan hal-hal tersebut. Dia berpikir kalau saya meniru orang tersebut, saya akan mendapatkan hal yang seperti didapatkan oleh si empath. Intinya adalah dia ingin terlihat normal dalam tanda kutip, melakukan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Sehingga dia kemudian berusaha meniru orang tersebut. Tetapi kita tahu, biasanya itu hanya akan berlaku pada awalnya saja. Karena pada akhirnya, ketika sesuatu tidak dilakukan dengan empati yang murni, biasanya itu juga tidak akan berhasil. Itulah kenapa kalian akan mendapati seorang narsistik yang awalnya berpura-pura baik, pada akhirnya dia akan berkonflik dengan semua orang. Yang ketiga, seorang narsistik suka meniru orang-orang lain atau orang-orang sekitarnya dia karena dia takut ditolak dan diabaikan. Kita tahu salah satu ketakutan terbesar dari seorang narsistik itu adalah dia takut ditolak dan diabaikan. Walaupun dia nggak pernah mengakui hal tersebut. Dia berlagak dirinya adalah seseorang superior, dia berlagak bahwa dia adalah seseorang yang mendominasi. Sebenarnya itu semua untuk menutupi ketakutan dalam diri dia bahwa dia itu akan ditolak dan diabaikan. Jadi ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan, dia berusaha bersikap seperti orang-orang di dalam lingkungan tersebut. Kenapa? Karena dia takut dia itu akan ditinggalkan. Ini juga sebenarnya adalah salah satu trauma dari masa lalunya dia. Jadi seorang narsistik dari hubungan ke hubungan, dia selalu mengulang pola yang sama. Di mana dia selalu berkonflik dan kemudian dijauhi oleh orang-orang yang mengetahui sifat aslinya dia. Jadi karena dia takut ketika dia masuk ke lingkungan yang baru, dia akan berusaha kelihatan sama dengan orang-orang tersebut supaya dia itu diterima. Yang keempat, seorang narsistik suka meniru orang lain itu untuk menciptakan identitas baru. Ini lucu nih.
Kalian tahu kan, seorang narsistik itu bisa saja berubah-ubah di setiap lingkungan yang dia masuki, supaya dia bisa diterima di lingkungan tersebut. Ketika dia masuk ke lingkungan A, dia bisa saja berubah menjadi seseorang yang religius. Ketika dia masuk ke lingkungan B, dia berubah menjadi seseorang pemusik misalnya. Ketika dia masuk ke lingkungan C, dia mengikuti paham-paham yang diikuti oleh lingkungan tersebut. Dia seolah-olah menjadi 3 orang yang berbeda di setiap lingkungan tersebut. Itu semua sebenarnya tidak asli. Dia melakukan itu untuk menciptakan identitas diri dia supaya dia diterima di lingkungan tersebut. Nah, inilah teman-teman yang menyebabkan kalau kalian bertemu dengan seorang narsistik, biasanya dia tidak ingin orang-orang di sekitar dia itu berada di dalam lingkungan yang sama dengan dia. Artinya adalah kalau dia berada di lingkungan A, B, dan C, dia tidak mau orang-orang terdekat dia berada di lingkungan A dan B dan C juga. Kenapa? Karena dia tidak ingin orang-orang terdekat dia tahu kalau dia itu merubah-rubah identitas diri dia di setiap lingkungan yang dia masuki. Dia selalu memastikan bahwa orang-orang di setiap lingkungan tersebut tidak bercampur, supaya mereka tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya sedang menjadi bunglon dimanapun dia berada. Yang kelima, seorang narsistik itu juga bisa saja meniru orang-orang yang berada di sekitar dia sebagai penyelamatnya dia. Apa artinya? Jadi begini, kita kan tahu ya, seorang narsistik itu kan biasa polanya itu selalu berulang. Artinya dia selalu berpindah-pindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain gitu ya. Tetapi endingnya itu selalu sama. Apa? Mereka selalu berkonflik dengan orang-orang tersebut. Artinya adalah mereka tuh selalu menciptakan chaos dan tidak meninggalkan jejak-jejak yang baik di dalam setiap lingkungan yang dia masuki. Polanya tuh biasanya mirip. Mereka masuk, ya berpura-pura baik, bersahabat dengan banyak orang, tapi kemudian mereka akan berkonflik dengan siapa saja yang mereka bisa konflik, dan kemudian mereka keluar dari lingkungan tersebut, meninggalkan jejak-jejak negatif yang membuat dia tidak bisa kembali ke lingkungan tersebut. Nah, dia harus mencari lingkungan-lingkungan baru, yang dalam tanda kutip kita katakan mau menampung dia atau bisa menampung dia. Nah, ketika seorang narsistik melakukan ini, dia biasanya akan mencari kesamaan dengan lingkungan-lingkungan baru tersebut supaya mereka bisa menerima dia dan dalam tanda kutip menyelamatkan dia sementara waktu. Karena kita tahu, terkadang seorang narsistik itu meninggalkan lingkungan lama dia dengan jejak-jejak kriminal yang membuat dia itu harus melarikan diri. Ya, nah dia harus mencari tempat penampungan baru yang bisa menyelamatkan dia dan menjadi tempat bersembunyi bagi dia sementara waktu. Dengan mirroring itu membuat dia bisa melakukan hal tersebut. Walaupun kita tahu nanti endingnya juga akan sama. Dia pasti kemudian akan berkonflik kembali dan meninggalkan jejak-jejak negatif. Dan yang terakhir, kalian tahu nggak kenapa seorang narsistik itu melakukan mirroring kepada kalian? Terkadang seorang narsistik melakukan mirroring kepada kalian karena dia mau bersaing dengan kalian. Jadi seorang narsistik terkadang iri kepada seseorang gitu ya, karena seseorang itu punya sesuatu yang dia nggak punya gitu ya. Kemudian dia akan mencoba menjatuhkan orang tersebut. Tetapi lucunya adalah sambil menjatuhkan orang tersebut, dia justru meniru orang tersebut. Ada kisah dari teman-teman yang bercerita bahwa seorang narsistik itu mengcopy apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dia caci maki gitu ya. Misalkan orang tersebut membeli ini, ya, melakukan ini, melakukan hobi ini gitu ya. Dia nggak suka sama orang tersebut, tetapi dia juga meniru apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya ada, yang di dalam pikiran si narsistik, dia sedang mengalahkan orang tersebut. Caranya adalah dia berusaha meniru apa yang dilakukan orang tersebut, tetapi dia ingin melakukan itu lebih baik. Nah, sambil melakukan itu, dia juga berusaha menjatuhkan orang tersebut. Dengan harapan dia akan lebih daripada orang tersebut. Jadi, kalau kamu misalnya sedang di-mirroring oleh seorang narsistik, sebenarnya si narsistik itu iri kepada kamu. Dan dia menganggap kamu sebagai seorang ancaman. Sebagai penutup, ingat, mirroring yang dilakukan seorang NPD, selain untuk love bombing, itu juga bisa berarti bahwa satu, dia sedang menutupi kekurangan yang dia punya, atau yang kedua, dia sedang memanipulasi kalian. Berhati-hatilah ketika seseorang datang ke kehidupan kalian, dan kemudian melakukan hal-hal yang sama dengan kalian. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang sama dengan kalian itu selalu orang yang jahat, tetapi ada baiknya kalian berhati-hati bila itu terjadi. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.